يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan ibu-ibu dah ada bu. Ibu-ibu saja ya. Kaum muslimin dan muslimat. Oh, ada yang menonton ya. Masya Allah. Khususnya anak-anak kami para santriwati Ma'had Al-Madaniyah di Tahfidz Kitab wa Sunnah. Alhamdulillah, kembali Allah mempertemukan kita, mudah-mudahan dalam ketaatan kepadanya, yaitu sama-sama kita belajar tentang al-wasail al-mufidah lil hayatis sa'idah, cara-cara yang jitu dalam mendapatkan kehidupan yang bahagia. Mudah-mudahan semua kita adalah orang-orang yang bahagia, karena tidak mungkin membahagiakan kalau tidak bahagia dulu. Kalau Anda nanti orang-orang bahagia lalu nanti bertemu dengan orang lain akan membahagiakan. Ya, macam yang masih belum menikah. Sudah ada yang menikah belum? Sudah, yang nikah tunjuk tangan. Belum ada? Alhamdulillah. Sudah? Belum. Nah, kalau sudah ada, saya kasih hadiah. Belum? Oh, saya Ismail. Alhamdulillah. Saya kalau kuliah ngajar, siapa yang nikah di saat saya ngajar dapat nilai A. Terus mungkin ditraktir makan sate. Makan sate aja, tapi satenya sate iyalah. Nah, alhamdulillah. Nanti kalau menikah, kalau kalian sekarang bahagia, nanti menikah membahagiakan. Tapi catatannya bukan yang senang ya. Kan senang itu sedih bertahan, tapi bahagia itu bertahanlah. Nah, siapa yang bisa menjawab sebab paling utama dan yang pertama kebahagiaan itu adalah seperti yang disebut oleh saya tadi? Yang tahu tunjuk tangan. Yang sudah kena pelajari kemarin. Al-iman wal amalus salih. Iman dan amal yang saleh, itulah yang akan datangkan kebahagiaan. Amal yang saleh, tahu tak syaratnya amal itu saleh? Yang tahu tunjuk tangan lagi. Apa syaratnya amal itu disebut saleh? Tunjuk tangan. Siapa yang bilang tadi? Amal itu saleh dengan dua. Satu, berdasarkan ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Siapa ilmunya yang benar? Yang diajar oleh yang maha benar. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para ulama menyebut ittiba'ur rasul salah satu syarat amal itu salih. Yang kedua adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Bila ikhlas tidak mengikut Nabi, tidak saleh.
Bila mengikut Nabi tapi tak ikhlas juga tidak saleh. Oleh sebab itu, amal yang diterima itu hanyalah amal saleh. Yang tidak saleh tidak diterima. Oleh sebab itu maka generasi yang amalannya diterima adalah generasi as-salafu as-salih. As-salafu as-salih. Siapa as-salafu salih itu? Bila disebut as-salafu salih, siapa yang dimaksud? Nabi dan para sahabatnya. Karena mereka lah generasi itu selamat. Maka siapa yang ingin selamat ikut dan mereka. Nah, mereka bahagia atau tidak? Apa buktinya? Yang tahu buktinya tunjuk tangan. Tidak ada lagi. Masya Allah. Tak bertemu sebulan ni cukup untuk membuat lupa ya. Taib. Apa buktinya mereka itu amalannya mereka amalnya diterima dan orang-orang bahagia? Kenapa? Kalian kalau sudah tahu bahwa mesti tamat dan lulus dengan nilai tinggi, bahagia enggak? Bahagia. Bahagia sekali. Tahu kita bahwa nilai kita nanti tinggi. Kemudian kerja dengan gaji besar. Kemudian menikah dengan suami yang besar. Kaya ya. Sempurna ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kan rumusnya kemana apa? Beri suami yang saleh, ganteng tak masalah asal. Mantap. Jadi semua yang kita ingin dapat dan diberikan, dijanjikan pada kita, bahagia atau tidak? Bahagia. Nah, siapa mereka yang dapat janji itu? Bahwa mereka akan masuk surga. Siapa? Para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa generasi yang disebut dengan generasi selamat itu? Generasi sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh itu mereka lah generasi paling bahagia. Buktinya apa? Mereka bersatu semuanya. Kalau kita berseteru semuanya. Kalau kita hampir semua berseteru, berselisih, saling memusuhi umat Islam hari ini. Kita misalnya sekarang fokus tahfiz Quran dengan mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, tapi umat Islam banyak yang tidak suka dengan cara kita ini. Sahih? Tapi di zaman sahabat itu enggak ada. Ya, melihat seorang yang lain menjalankan agama, dia bertanya, siapa yang mengajarkan? Lalu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mengikuti. Kalau sekarang enggak, siapa yang mengajarkan? Nabi. Kalian enggak paham hadis Nabi. Ya, maksud Nabi itu begini. Lalu dia jelaskan maksud Nabi tidak sesuai dengan yang diamalkan Nabi dan tidak diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menyebabkan perselisihan yang menghilangkan kebahagiaan. Jelas? Siapa yang tahu dalilnya bahwa Nabi diutus membawa satu
ilmu yang bermanfaat. Dua, membawa amal yang soleh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan huda, al-huda al-ilmu nafi'. Kemudian wa dinil haq, dan amal yang saleh. Nah, inilah rahasia kebahagiaan generasi itu. Dan itulah insyaallah rahasia kebahagiaan orang-orang beriman. Maka pangkal utama kebahagiaan hidup itu adalah al-iman wal amalu as-salih, seperti yang dikatakan oleh Syekh. Kemudian Syekh menyebutkan apa buktinya bahwasanya orang beriman. Beliau menyebutkan ayat kemarin. Siapa yang hafal ayatnya masih? Man amila salihan. Yang hafal tunjuk tangan. Min zakarin au untha wa huwa mu'min. Masya Allah. Siapa yang beramal saleh dalam keadaan beriman, sah? Apa balasannya? Falanuhyiyannahum hayatan tayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kami akan berikan dia kehidupan yang tayyib, kehidupan yang baik, itu kehidupan yang bahagia. Kemudian di akhirat wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dunia sudah bahagia, di akhirat lebih bahagia lagi. Sebab tabungannya banyak. Kalau kalian dijanjikan lulus, sah? Kemudian pas lulus tabungannya banyak, bahagia? Bahagia tak? Ayah kalian bilang, siapa kamu lulus dengan baik, dengan nilai tinggi, ayah beri tabungan 1 miliar. Senang tak? Sangat senang, sah? Makanya Allah janjikan, kayak berikan kehidupan yang baik, kemudian saya tabung untuknya pahala yang lebih baik daripada yang mereka amalkan. Allah, lebih baik dari yang diamalkan. Ibaratnya amal kita itu laku 1000, tapi Allah balas 1.000.000. Sah? Andainya misalnya laku 500, dibalas 5 juta. Senang tak? Masya Allah. Misalnya ayah kalian janjikan, kalau kamu dapat ranking 1, Abi bagi nanti 5 juta. Pas ditransfer isinya 50 juta. Bahagia tak? Masya Allah. Itu baru duit. Bagaimana dengan surga? Jelas? Makanya orang beriman itu selalu senang. Orang yang beramal itu selalu bahagia. Dan bila mereka ditimpa suatu musibah, ini lagi orang beriman ya. Orang beriman bila ditimpa suatu musibah tidak menyenangkan, pas tamat misalnya, la qadarullah, mati pula ayah, sah? Orang beriman tak pernah putus bahagia. Apa sebab? Apa sebab? Sebab dia yakin yang memberi rezeki itu bukan ayah. Sebab berapa banyak orang tak punya ayah tapi bahagia. Berapa banyak orang yang yatim. Siapa orang paling bahagia di dunia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatim tak? Oh, yatim. Kita masih sempat bertemu sama orang tua. Beliau tak pernah bertemu dengan ayahnya. Kemudian umur 4 tahun wafat pula ibunya. Umur 6 tahun wafat pula datuknya. Sah? Masya Allah, tabarakallah. Tetapi apakah beliau menderita? Tidak. Orang beriman juga seperti itu. Maka ajaban li amril mu'min. Nah,
Nah, sampai di sini kemarin gaji kita. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min. Yang hafal hadisnya? Enggak hafal juga? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan amalan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khairun. Seluruh urusannya baik. In asabathu sarra'u syakar. Bila dia mendapatkan yang menggembirakan, sarra' minas surur, yang menggembirakan, dia bersyukur. Apa tanda syukurnya? Sekarang kita diberikan Allah kemerdekaan. Hari kemerdekaan kita ke berapa? Ke-80. Bersyukur tak kalian? Apa bukti syukurnya? Bikin acara joget. Ini bukan syukuran, ini kufuran. Atau bikin ibu-ibu pacugani. Nah, atau lomba gendong istri orang. Istri. Nah, ini bukan syukuran. Atau acara pesta malam. Nah, apa makna syukur? Satu, hati mengakui nikmat ini semata-mata dari ilahi. Dua, lisan senantiasa memuja dan memuji, karena yang memberi mesti dipuji. Berkat rahmat Allah yang esa. Nah, lupa kalian di mukaddimah Undang-Undang Dasar 45. Berkat rahmat Allah yang maha esa dan didorong oleh keinginan luhur. Woi, nanti seluruh hafal orang ini bahaya kalau tidak hafal ini. Nah, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi dipuji selalu bahwa ini adalah dari Allah SWT. Yang ketiga, ini yang lebih penting, yaitu menggunakan kemerdekaan itu untuk berbuat taat kepada sang pemberi nikmat itu. Jadi kalau ada orang peringati kemerdekaan dengan hura-hura, tidak bersyukur. Ada orang yang melakukan maksiat di hari kemerdekaan, tidak bersyukur. Kalau ada orang yang tambah korupsinya hari kemerdekaan, tidak bersyukur. Makanya kadang orang tidak paham cara bersyukur. Naik gaji joget dia. La ilaha illallah. Orang naik gaji harusnya gimana cara bersyukur? Tunduk pada sang pemberi, sujud syukur, bukan menari dan berjoget. La haula wala quwata billah. Ini memang perlu belajar kita banyak nampaknya cara bersyukur itu. Ya, jangan lupa ya. Jadi kalau seandainya kalian bersyukur, nikmat bertambah, sahih? Bukan penderitaan semakin bertambah. Ini enggak, karena kita memaknai syukur dengan makna kufur, sehingga nikmat itu dicabut. Merdeka tetapi tetap diperbudak. Merdeka tetapi tetap direndahkan. Merdeka tetapi tetap dibebani dengan beban-beban yang tak tanggung lagi. Makanya sebabnya jemonginya ke Pak Presiden, jemongi ke Menteri Keuangan, pajak tambah tawi. Ya, kalian ketika kemerdekaan syukurannya banyak maksiat. Maka Allah berikan kita beban-beban dari pemerintah kita. Dan itu sudah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Bahwasanya kalau kalian tidak melaksanakan perintah Allah, Allah berikan kuasa kepada orang-orang yang tidak sayang pada kalian. Makanya jangan koreksi dulu pemerintah, tapi koreksi dulu kita. Nah, koreksi kita dulu masyarakat ini. Makanya kita katakan, ya, kita tidak mendukung orang-orang yang zalim.
Tetapi ingat, kezaliman itu adalah akibat dari tindakan kita sendiri. Jelas? Oh, mereka buat nya. Kalau kita tidak buat, mereka buat, dosa mereka, tapi kita tidak ikut berdosa. Jelas? Jelas? Ya, nonton pojok ni tak? Atau lomba poli pula kalian nanti campur bapak-bapak dan ibu-ibu. Sudah itu bantah suami istri sampai di rumah. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi apa? Karena tidak bersyukur kepada nikmat yang diberi. Selanjutnya, wa in asabat udra'u sabar. Orang yang diberikan mudarat, datang musibah, dia bersabar. Orang bersabar, kalut pikirannya. Orang yang sabar ketika dapat musibah, kalut dia, kalang kabut dia. Tidak, tenang. Tenang dia, bersabar. Apa sebab? Tadi sudah kita katakan, kalau meninggal ayah, nanti akan jumpa lagi insya Allah di surga. Sah? Meninggal emak, misalnya nanti ayah kawin lagi. Oh ya, tidak mau ya? Kan dapat ibu baru. Nah, kalau gitu, kalau tidak mau, doakan ayah dan ibu panjang umur. Kan musibah tidak diharap, untung tidak pula ditolak. Tapi kadang-kadang tidak semua sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi orang beriman tak pernah putus asa, selalu bersyukur atau bersabar. Nah, kenapa tuan-tuan mau bersabar? Weh, kenapa mau bersabar? Sekarang belajar sulit apa tidak? Tapi kenapa bertahan? Karena kita sabar. Kenapa kita sabar? Allah berjanji, siapa yang sabar menuntut ilmu, Allah angkat tinggi. Ada ya tuan-tuan menjadi orang rendahan? Mau jadi orang kerendahan? Enggak, kita mau orang yang diangkat, orang yang berpangkat, orang yang tinggi derajat dan penuh berkat. Sah? Makanya kita bersabar. Nah, kalau datang musibah, sabar kita. Ada enggak kebaikannya? Oh, banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya diberi tanpa batas. Allah hadiahnya tanpa batas. Berapa banyaknya? Pokoknya tidak tahu berapa banyaknya. Dan kalau yang memberi orang pemurah, perlu kita khawatir sedikit? Orang pemurah pernah beri sedikit? Enggak. Allah SWT Maha Kaya, Maha Pemurah. Dan dijanjikannya, siapa yang sabar, pahalanya tidak ditakar. Ya, padahal yang ditakar saja coba bayangkan. Yang disebutkan batas saja luar biasa. Ada yang tahu satu kebaikan dibalas? Satu kebaikan dibalas 10 kali. Itu minimal. Mak, pernah kalian jualan goreng modal 1.000 jual 10.000? Pernah? Enggak ya? Mak, kalau sempat itu kayu cepat nenek mak kita jual goreng. Modal 1.000 dijual 10.000. Ada gorengan jual 10.000? Kayaknya enggak ada ya. Taib. Itu baru 10 kali lipat. Kalau seandainya satu gorengan modal 1.000 dibeli 7 juta. Senang enggak? Berapa? 7.700.000 kali lipat. Salah saya. 700.000 ya. 700.000. Ada gorengan sebuah 700.000? Ada? Enggak. Dan Allah janjikan lagi, orang yang bersabar itu pahalanya lebih dari itu. Jadi kalau hilang goreng nanti jangan marah-marah enggak? Hilang gorengan jangan marah. Sabar. Nanti Allah ganti dengan 700.000 gorengan. Baik, kita
Allah. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أشهد أن لا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا لا حول لا حول ولا قوة. الله أكبر. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد محمد قوم محمد. Baik. Tapi para akhwat yang rahmati Allah SWT, jadi di hadis tadi Nabi alaihissalatu wassalam memberikan seperti kata Syekh, fa akhbara
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annal mu'mina yatadha'afu khairuhu aw ghunmuhu wa khairuhu. Orang beriman itu berlipat-lipat kebaikannya, berlipat-lipat keuntungannya. Orang beriman itu baik, syukur, dapat musibah, sabar, dan semua itu berlipat kebaikannya. Orang kalau berlipat kebaikannya, kalau sempat kita rugi 500.000, tapi setelah itu dapat 500 juta, kira-kira terpikir juga 500.000? Hah? Kalau kita rugi di berdagang jualan 500.000, tetapi pekan depan kita sudah pasti dapat untung 500 juta, terpikir juga 500.000 itu? Hah? Kalau terpikir juga, berarti kita sedang masalah cara berpikir kita. Paham? Paham? Sekarang kita misalnya kehilangan uang 500.000, tetapi kita sudah dapat janji akan dapat uang 500 juta. Yang dipikir menyiapkan 500 juta itu, atau dipikir, atau tetap juga mikirkan 500.000? Oi, tentu kebahagiaan 500 juta itu lebih menguasai, mendominasi perasaan kita. Demikian juga ketika kita kehilangan satu nikmat, tapi Allah janji ganti berlipat tanpa batas. Makanya orang beriman, ada orang meninggal anaknya, anak kecil, lalu dia bilang alhamdulillah. Mak, anak meninggal ucapkan alhamdulillah, boleh? Boleh? Justru dianjurkan alhamdulillah. Kenapa? Karena musibah itu hakikatnya kebaikan. Anak yang masih kecil meninggal masuk surga. Kalau yang sudah besar belum tentu. Maka bersyukur, dia bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu apa kata Allah? Ibnu li abdi hadza baitan fil jannati wa sammu baital hamdi. Bangun untuk anakku ini, bangunkan untuk hambaku ini yang meninggal anaknya sebuah istana di surga, namanya Baitul Hamdi, istana pujian. Oi, awak anak kalau besar kan harap dapat dia buatkan rumah untuk kita, sah? Ternyata dengan meninggalnya dia buatkan kita istana, bukan surga. Tahu enggak nilainya istana di surga? Mana lebih mahal daripada TB36 di dunia? Di surga. Tiangnya dari mutiara, kusennya dari berlian, atapnya dari emas, plafonnya dari perak. Berapa nilainya? Anak saya dulu waktu kecil, dia bilang sama uminya, Mi, besok saya buatkan umi rumah dengan nilai 9 triliun katanya. Mana cari 9 triliun ya? Tapi mana tahu, mungkin kalau tidak di sini, mudah-mudahan di surga. Alhamdulillah. Maka didoakan mudah-mudahan benar-benar tercapai, tidak di sini tapi di sana. Jelas? Nah, 9 triliun banyak bitir je. Nah, banyak bitirnya. Tapi mana tahu, ada orang bikin rumah di India sana, berapa jumlah nilai apanya rumahnya? Kalau tidak salah 21 triliun dia bikin rumah. Kamarnya 400 lebih. Istrinya saya tidak tahu. Saya tidak tahu, jangan nanya saya. Rumahnya kamar 400. Jadi dibuat 21 triliun. Berarti duitnya berapa ya? Allahu a'lam. Tapi dia kalau bukan orang beriman, kekayaannya itu tak seberapa dengan orang yang beriman. Jelas? Oleh sebab itu, jaga iman, jaga amal saleh. Gimana caranya? Belajar pada generasi as-salaf. Siapa mereka? Nabi dan para sahabat.
Jangan tergoda oleh rayuan yang lain. Ya, pokoknya saya tak mau kecuali yang telah membuat generasi sahabat bahagia. Jelas? Jelas? Mereka dulu ketika menang perang undang artis, enggak kan? Maka saya tak akan merayakan kemerdekaan dengan mengundang artis. Mereka justru semakin rajin solat dan semakin banyak taat dan semakin tunduk pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti kalau saya di wisuda, saya akan buat pesta, begitu? Enggak. Karena syukuran itu bukan bergembira, tapi syukuran itu adalah menggunakan nikmat pada yang diridai oleh sang pemberi nikmat. Maka orang-orang itu tak pernah merasa bahagia walaupun senang. Tetapi kita orang-orang beriman walaupun kadang sulit tetapi merasa bahagia. Walaupun kehidupan sempit tapi tetap bahagia. Buktinya apa? Kita tidak turun-turun melakukan perlawanan-perlawanan, tetapi kita menikmati saja dengan tenang dan nyaman. Oh, kalau menyerah saja, enggak. Kami tetap mengikuti pedoman bahwa segala pelanggaran tidak dilawan dengan pelanggaran, bahwa segala kesalahan tidak diterapi dengan berbuat salah, tetapi adalah dengan menjalankan hal yang dibimbing oleh generasi yang selamat, yaitu para sahabat dan Nabi alaihissalatu wassalam yang disebut dengan as-salafu as-salih. Apa rumusnya mereka? Beriman, beramal, saleh. Bila dapat nikmat, bersyukur, dan dapat musibah, bersabar. Mau enggak? Kalian jadi orang bahagia. Kita tutup sampai sini dulu ya. Kita tutup sampai di sini dulu. Oh, belum? Besoklah, nanti bulan depan kita jumpa lagi insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf. Lama lagi. Enggak. Kullu ma huwa atin qarib. Semua yang akan datang tu dekat. Yang jauh tu semenit yang telah berlalu. Sah? Semenit yang telah berlalu lebih jauh dari 1000 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menjaga ananda semua dalam iman dan amal saleh, dalam syukur dan sabar, sehingga jadi orang-orang bahagia di dunia dan di akhirat sana. Terima kasih dan mohon maaf khususnya kepada Buya kita Ismail yang senantiasa antusias, senantiasa bersemangat membangun pesantren ini, membina sehingga ananda menjadi anak-anak yang salihah dan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Baik, jazakumullah khairan wa billahi taufiq wal hidayah wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.